Namun ketika kulihat tidak ada baterai di sana, tawanya semakin keras. Oh my god. Hai teman-teman, ketemu lagi bareng Yuta dan Mama. Tentunya di channel Yuta Timothy. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya Mama dan Yuta semangat bikin kontennya. Oke teman-teman, sekarang itu sudah memasuki akhir-akhir bulan Oktober. Artinya apa? Internasional sedang merayakan Halloween. Ya, tapi di Indonesia memang belum familiar ya dengan Halloween, walaupun ada beberapa mungkin yang sudah ikut tren gitu, jadi ngerayain Halloween dengan make up kah atau apa kayak gitu. Yang terkenal sih kayak kontennya Nancy Jets gitu ya. Itu juga pasti dia buat spooky tober ya. Pokoknya dia tiap hari di bulan Oktober pasti upload kayak gitu. Jadi untuk di video kali ini Mama dan Yuta akan membacakan kisah-kisah horor, pendek horor yang biasa disebut dengan creepypasta, yang Mama ambil dari creepypasta.id. Jadi untuk teman-teman yang pengen membaca lebih lanjut gitu, karena Mama akan membacakan sebagian aja, pengen membaca lebih banyak gitu kisah-kisah horor, bisa follow IG-nya creepypasta.id. Oke, Mama akan bacakan dulu cerita pertama. Gini tangan Dede. Oke, ini kisah pertama ya. Aku tidak suka kehidupan ini. Beberapa kali aku mencoba bunuh diri dan berhasil. Namun tahun berikutnya aku dilahirkan kembali. Aku berharap semoga hidupku benar-benar selesai sampai di sini. Setelah menulis surat singkat itu, aku mulai mengarahkan CZ75 ke dalam mulutku. Ini adalah ke-150 kalinya aku melakukan aksi bunuh diri. Dan kali ini semoga aku beruntung. Kayaknya gini sih artinya ya. Dia ini iblis yang sudah memakan korban 150 kali gitu. Ini yang ke-150 kalinya atau 151 ya, antara itulah. Jadi kali ini semoga dia beruntung lagi gitu. Jadi nanti dia masuk lagi ke arwahnya, ke tubuhnya yang lain gitu, kayak mencuri jiwa orang, nanti dia bunuh lagi gitu. Ya ampun, seram. Kita lanjut ke cerita kedua. Aku melempar kucingku keluar dari kamar apartemenku di lantai 20. Wih, sadis. Aku hanya berharap ia selamat. Sementara aku menatap dengan tak berdaya kamarku yang tengah dilalap api. Artinya apa? Kucing hidup nggak? Nggak tahu, kan dia berharap. Tapi dia berarti dia lompat sama kucingnya dari lantai 20 karena apartemennya kebakaran, guys. Bukan dia melempar kucingnya nggak? Iya, aku hanya bisa berharap ia selamat sementara aku menatap dengan tak berdaya kamarku yang tengah dilalap api. Artinya dia mungkin dia meluk kucingnya gitu, terus dia lompat bareng. Dia berharap kucingnya selamat sementara dia guys. Lanjut ke cerita ketiga. Oke teman-teman, ini cerita ketiga. Ini sedikit membangongkan ya, perlu beberapa membagongkan. butuh waktu sekian menit untuk mengerti gitu ya. Suamiku mengunjungi aku di penjara setiap minggu dan selalu memperlihatkan foto terbaru anakku. Tidak ada pengingat yang lebih baik untuk menutup mulutku. Ini lebih gimana? Jadi sekali lagi ya bilangnya. Suamiku mengunjungi aku di penjara setiap minggu dan selalu memperlihatkan foto terbaru anakku. Tidak ada pengingat yang lebih baik untuk menutup mulutku. Jadi gini, sebelum lihat komen pun sebenarnya udah tahu artinya. Jadi suaminya ini pakai foto anaknya untuk ngancam istrinya untuk tetap tutup mulut. Berarti selama ini yang bersalah itu suaminya, bukan istrinya.
Good banget ini ceritanya. Oke, kita lanjut ke cerita keempat. Hari mulai malam dan jangkrik mulai berbunyi keras. Adikku merengek karena jangkriknya terlalu berisik. Jadi aku memotong telinganya. Tapi karena dia menangis kesakitan, aku juga mencabut lidahnya. Sadis ya kakaknya ya, nggak mau denger adiknya nangis, lidah dipotong. Ih, serem. Kita lanjut ke cerita kelima. Catatan ini berisi aku benci mama. Aku kabur dari rumah selamanya. Butuh 5 kali percobaan, tapi akhirnya aku bisa membuatnya semirip mungkin dengan tulisan tangannya. Jadi mamanya yang nulis, berusaha meniru tulisan anaknya. Oh my god, pinter-pinter banget sih yang buat cerita-cerita ini gitu ya, perlu diapresiasi gitu kan. Bisa buat cerita dengan 3 kalimat aja tapi mengena banget gitu, horornya gitu. Oke, kita lanjut ke cerita ke-6 ya. Oke, ini cukup creepy banget nih ya. Creepy, bener-bener super creepy. Oke, cerita ke-6. Apalagi kamu ngeliatin mama kayak gitu, makin serem. Boneka ini seperti rusak, sehingga aku lepas bagian belakangnya untuk mengganti baterainya. Iya. Namun ketika kulihat tidak ada baterai di sana, tawanya semakin keras. Oh my god. Berarti selama ini dia terang-terangan banget gitu ya, ganggu tuannya gitu ya. Aduh. Oke, kita lanjut ke cerita ke-7. Oke, next. Ini dia ceritanya. Kita dengar ya. Ya. Sejak kecil, aku punya kemampuan untuk mendengar suara yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang. Hari ini, suara itu berhenti. Tidak. Gimana? Gini deh. Ikutin Tante Nesi. Next. Aku duduk di basement rumah orang tuaku sambil mengikuti kelas Zoom terakhir aku di semester ini. Jelas bagiku bahwa tidak ada satupun anak di kelasku yang mengerti kode Morse. Artinya dia udah 6 bulan, karena dia bilang kan akhir semester ini, berarti dia udah 6 bulan kurung di basement sama orang tuanya, guys. Serem, guys. Gimana seremnya, Dek? Next. Gadis yang menghilang sebulan yang lalu akhirnya ditemukan. Itu bukan aku, kataku sambil menangis dan berusaha melepaskan tanganku dari rantai ini. Apa? Dia seakan-akan dia pasti ditemuin, dia ini gak sih, dia yang nemuin itu gimana ya, jadi yang hilang tuh tetap hilang, jadi ya, enggak gitu ya. Coba kita baca komennya ya, kalau kita bingung ini. Kita baca komennya. Gini, ada yang komen kayak gini. Menurut mama ini masuk akal. Oh alah, jadi kalau ada seseorang yang diculik atau hilang, biar beritanya berhenti, iya kan? Dibuat berita palsu. Bener. Kayak gini maksudnya. Jadi si aku ini, ada yang komen itu atas nama Ara_Alfi. Jadi si aku ini sebenarnya belum ditemukan atau masih diculik. Makanya si aku bilang itu bukan aku, karena dia belum ditemukan dan masih diculik. Jadi yang ditemuin itu palsu, bukan si aku yang asli. Yang gitu kali ya. itu yang palsu jadi. Jadi supaya kasus ini supaya selesai gitu maksudnya ya. Semoga di kehidupan nyata tidak ada yang seperti ini ya. Amin. Next. Oke, ini cerita terakhir ya teman-teman, karena udah banyak banget tadi mama cerita. Ini adalah
creepypasta terakhir yang Mama ambil dari Creepypasta ID. Oke. Dengerin Mama deh. Walaupun kadang menyebalkan, namun aku sangat bersyukur memiliki saudara kembar identik. Setelah aku membersihkan pisau berlumuran darah ini dan menyingkirkan mayatnya dari rumah baruku, aku yakin suami dan anak-anaknya takkan pernah tahu perbedaan kami. Wow, tega banget ya. Walaupun nyebelin, dia menyenangkan gitu. Maksudnya jadi yang membunuh ini, walaupun benci sama ini, kan dibunuh nih, dia jadi bisa mendapatkan anak-anaknya, suaminya gitu maksudnya. Walaupun nyebelin. Oke teman-teman, itu dia cerita-cerita pendek horor yang Mama ambil dari creepypasta.id. Jadi kalau teman-teman pengen baca lebih banyak creepypasta ataukah cerita-cerita horor, ada juga kayak teka-teki horor gitu di IG ini, kalian bisa banget follow IG-nya. Nanti Mama sertakan di deskripsi ya, biar kalian bisa tinggal klik linknya, langsung kalian follow IG-nya. Dan Mama terima kasih sekali juga untuk Creepypasta ID karena Mama sudah mengambil beberapa cerita dari IG-nya mereka. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ingat di subscribe dulu. Jangan lupa juga di komen dan di like videonya supaya Mama dan Yuta semangat bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!